Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, terima kasih sudah bergabung pada video conference yang dilaksanakan oleh kelompok 2 Dikdar Gumun 5 Dewi Satika. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi kita pada saat pagi ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2020, kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, sehingga kita semua dapat menjalankan serangkaian tugas di kelas daring umum. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu guru hebat, waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Taufik SPD sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pagi ini. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai acara presentasi ini. Amin. Kepada Bapak Allah, ya, terima kasih Ibu Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala dunya waddin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Tiu Ari MPD selaku instruktur kami. Kemudian yang kami hormati presenter yang sudah standby di fasilitas, Ibu Sri Hidayati SPD, yang akan mempresentasikan hasil karya beliau mata pelajaran bahasa Inggris kelas materinya naratif teks. Sebelum terlalu jauh kita melangkah, terlebih dahulu kami akan membacakan biodata presenter kami pada hari yang berbahagia ini. Nama lengkap beliau adalah Sri Hidayati SPD. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Agustus 1978. Beliau saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dan pendidikan terakhir beliau saat ini adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Purbalingga. Ibu guru hebat se-Nusantara yang kami muliakan, tanpa panjang mukadimah, kami persilakan yang terhormat Ibu Sri Hidayati untuk memaparkan materi dalam bahasa Inggris yang berjudul naratif teks. Kami persilakan yang terhormat Ibu Sri Hidayati untuk memaparkan materi. Kami selaku moderator untuk saat ini standby monitor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Taufik Ashari atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik Bapak Ibu Hadirin Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tito Bondo Hukum, Hormat Ketua Bapak Sri Wahono SPD, yang terhormat Instruktur Grup Dewi Sartika, Ibu Tiwuk Ari MPD, Bapak Ibu Instruktur Dikdar Gumun yang hebat, Saudari host Ibu Suhartini MPD, Saudara moderator Bapak Taufik Ashari SPD, Bapak Ibu peserta Dikdar Gumun yang hebat-hebat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas
atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga bisa melaksanakan Vkom, presentasi aplikasi pembelajaran SAC pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pada untuk siswa kelas 9. Bapak Ibu guru hebat, ya ini bisa menjadi masa pandemi. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Oke baik, terima kasih Bu Ardini. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran SAC. Yang pertama itu yang kita desainkan di sini adalah ada start page, ada apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Ini pembelajaran bahasa SMP untuk kelas 9. Next, selanjutnya kita masuk ke materi. Bapak Ibu, karena ini sifatnya daring, jadi kita tidak ada komunikasi langsung. Kita berusaha menuliskan di situ ada materi title The Legend of Tangkuban Perahu. Oke, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Setelah kita menuliskan materinya, lalu berikutnya kita akan menyampaikan learning objectivenya atau goal atau pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi teks naratif yang saya sampaikan adalah in the end of this lesson, students will be able to identify detailed information, generic structure, language features, social function, and the moral value of the text. Bapak Ibu, pelajaran diharapkan kita bisa menguasai hal-hal tersebut. Baik. Selanjutnya, masuk pada tahapan observasi. Iya, masuk pada tahapan observing, di mana siswa diberi kesempatan untuk melihat tayangan, baik visualisasi, bisa berupa gambar atau video ataupun yang lainnya. Dalam hal ini saya menayangkan gambar. Ya, with the instruction, observe the picture. Harapannya, dengan siswa mengamati gambar tersebut akan memunculkan critical thinking dari siswa-siswa kita. Ya, akan memunculkan kreativitas berpikir mereka. Akan ada rasa ingin tahu, oh siapa sih dia, oh apa sih ini, dari mana cerita ini, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah tahapan observing, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu questioning. Harapannya dari tayangan atau visualisasi tadi, anak itu akan berpikir, akan muncul pertanyaan-pertanyaan ke gurunya. Andaikan itu tatap muka langsung, ya, itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekiranya siswa kita masih pasif, maka di sesi questioning itu kita bisa memberikan stimulus berupa pertanyaan yang tentunya terkait dengan picture tadi. Sebagai contoh di sini saya berikan beberapa question. Have you ever heard about Sangkuriang? Ya, sudah pernahkah kalian mendengar cerita tentang Sangkuriang? Who was his mother's name? Ya, siapa namanya ya nak? Who was his mother? Siapa itu Sumar? What was his mother's like? Oke, mungkin kalau untuk siswa dari Jawa, khususnya Jawa Barat, mungkin sudah mengenal cerita ini. Tetapi kalau ini kan skupnya Nusantara, ya, seluruh Indonesia, jadi kita harus memperkenalkan. Ya, where did the story from? Dari mana asal cerita ini? Dari daerah mana? Karena masing-masing provinsi itu punya legend yang berbeda-beda. Oke, ini tadi berkaitan pertanyaan yang akan kita bawa untuk menggiring siswa kita untuk mengenal teks.
Next, Bapak Ibu. Selanjutnya kita suguhkan satu teks narasi. Ya. Kita sajikan secara lengkap itu. Mohon maaf. Berbeda-beda, ada warna-warni. Tidak semata-mata karena saya yang menyukai warna-warna tersebut, tetapi ada terkandung maksud di situ untuk siswa. Nantinya ada kaitannya dengan slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, nanti anak bisa pikir thoughts, dia akan mikir, oh ini kenapa kok warnanya seperti ini. Di samping pertimbangannya yang pertama tentu saja karena kita membuat media harus menarik bagi siswa. Iya, ada daya pukul di situ, ada daya tariknya, Bapak Ibu. Ya, dan yang terpenting ini ada kaitannya dengan slide berikutnya. Baik, di sini instruksinya Bapak Ibu, read the text carefully. Kita meminta anak didik kita untuk membaca teks tersebut secara detail atau reading comprehension untuk memahami isi bacaan tersebut. Iya, mulai dari karakternya, kemudian mungkin generic structure-nya, kemudian nanti language features-nya yang muncul kok kalimatnya sering seperti ini. And then yang terakhir itu ada pesan moral atau pelajaran yang bisa ditangkap oleh anak didik kita. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Next. Slide berikutnya. Di sini ada generic structure of the text. Generic structure of the text. Ada berapa generic structure of the text pada teks naratif. Yang pertama ada orientation, ada complication, ada resolution, dan yang terakhir reorientation. Itu sifatnya optional, Bapak Ibu. Iya, jadi semacam closing atau summary, boleh ada, boleh juga tidak. Baik, Bapak Ibu, kenapa kok saya tidak memberikan paparan atau panah di sampingnya orientation itu apa bla bla bla? Kenapa tidak saya munculkan di situ? Karena saya berharap siswa akan berpikir kritis. Orientation itu apa? Complication itu apa? Mereka akan ada rasa ingin tahu dan berusaha mencari tahu. Makanya mereka harapannya nanti akan mengaitkan dengan materi yang tadi di sebelumnya. Nah, kok Bu Guru membuatnya itu hitam? Oh, ini warna hitam. Oh, berarti kemungkinan ini adalah orientation. Pada tahapan orientation isinya apa sih Bapak Ibu? Di situ ada long time ago in West Java there lived a woman named Dayang Sumbi. Oh, berarti di tahapan orientation di situ menyebutkan West Java. Oh, Jawa Barat. Oh, ada name of person di situ, Dayang Sumbi, ada karakter. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, berarti pada tahapan orientation itu anak itu akan memahami bahwa orientation itu isinya adalah pengenalan setting ya, berupa latar tempat, karakter yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Oke, jadi orientation itu adalah pengenalan baik berupa setting, baik setting tempat dan waktu, dan juga tokoh dalam cerita yang akan. Baik, selanjutnya complication. Baik, complication itu complication itu munculnya munculnya masalah. Nah, kemudian kita lihat kembali di tayangan sebelumnya. Oh, di situ yang was hunting bla bla bla. Nanti sebagainya. Di situ siswa akan mulai writing conflict. Munculnya masalahnya adalah sang kuryang pergi ke hutan disuruh berburu, kemudian karena tidak menemukan rusa, akhirnya dia membunuh anjing yang notabene adalah bapaknya sendiri untuk diambil hatinya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian ada resolution. Baik, di situ berwarna biru. Kemudian kita lihat kembali ke dalam teksnya. Oh, ada resolusi, ada semacam problem solving di situ Bapak Ibu.
Apa pemecahan masalahnya di situ? Yaitu pada suatu malam, at night, Sang Kuryang called his friend. Di situ suatu malam Sang Kuryang memanggil bala teman-temannya ya. Oke, di situ ada ghost, ada fairies, ya bangsa jin dan lain sebagainya untuk membantu misinya membuatkan perahu gitu ya dalam satu malam. Itu di situ ada pemecahan. Si Sang Kuryang itu dibantu oleh bala tentaranya, Bapak Ibu. Next, yang terakhir reorientation. Oke, reorientation itu optional nggih Ibu Bapak, bisa ada bisa tidak. Sekarang kita kembali dilihat reorientasinya atau closing dari cerita itu atau summary. Di situ ada the morning came before Sang Kuryang completed the boat. Jadi tiba-tiba sudah pagi sebelum Sang Kuryang mampu menyelesaikan perahunya tersebut. Jadi itu closingnya bahwa pekerjaannya akhirnya tidak selesai gitu ya. Kemudian ditendang dan menjadilah terbalik tengkurap yang akhirnya dinamakan dengan tangkuban perahu. Oke, Ibu Bapak, itu tadi generic structure of the text dari teks naratif. Continue. Lanjut. Ya, selanjutnya kita akan memperkenalkan language features. Language features yang ada di dalam teks naratif. Yang pertama itu ada past tense atau bentuk lampau. Terlihat dari contoh kata kerja yang ada. Mungkin kalau di sini kita memberikan contoh ada 2 kill, ada drunk, nanti anak akan menggeser kembali. Oh, itu ada kata kerjanya, itu semuanya adalah berbentuk past. Ya. Jadi yang digunakan adalah past tense, verbnya adalah verb to. Oke, lanjut. Language features atau unsur kebahasaan yang berikutnya adalah ada effort of time. Keterangan waktunya, Bapak Ibu, yang bisa digunakan dalam teks naratif. Ada once upon a time, one day, long time ago, dan seterusnya. Perlu diingat Bapak Ibu, dan kita harus menggarisbawahi ketika kita menyampaikan materi past tense. Baik, karena nanti ada teks recon juga ada menggunakan effort of time. Jadi kita harus benar-benar menekankan effort of time-nya naratif teks adalah ini. Ya, sebagai contoh di situ ada once upon a time, ada one day. Kemudian di teks yang tadi baru saja kita bahas itu ada long time ago. Masalahnya nanti kalau kita hanya melihat past tense, anak akan past tense recon juga ada. Itu pakainya last, ago, dan lain sebagainya. Oke, gitu Bapak Ibu, begitu. Jadi di sini nanti kita perlu sedikit detail untuk pembahasan di language features itu. Lalu yang berikutnya yaitu ada time sequence-nya Bapak Ibu. Bisa menggunakan ada kata when, kata hubung antar waktunya nggih Bapak Ibu. Ada when, ada then, suddenly, dan sebagainya. Lalu berikutnya spesifik karakter. Karakternya, karakter khusus dalam cerita. Iya, siapa sih karakternya? Misalnya di situ ada Snow White, ada Alibaba, ada Cinderella. Dalam hal ini kita spesifik karakternya itu adalah ada Dayang Sumbi, Sang Kuryang. Oke, seperti itu. Selanjutnya action verb. Oke. Ya, verb. Action verb, a verb that show. Ya, jadi di situ action verb yang menunjukkan adanya kegiatan. Misalnya di situ ada walk, ada killed, ada duck. Iya, jadi yang menunjukkan aktivitas ya. Oke. Lalu ada juga di dalam language features itu ada direct speech. Direct speech. Oke. Direct speech atau di bahasa kita kalimat langsung nggih Bapak Ibu. Kenapa ini perlu? It is to make the story lively. Ini tujuannya adalah untuk membuat biar cerita itu hidup. Jadi ada kutipan-kutipan langsungnya. Misalnya di situ Snow White said, "My name is Snow White." Iya. Kalau dalam cerita tadi mungkin bisa diganti.
Sangkuriang said, my name is Sangkuriang. Oke, seperti itu. Ya, penekanannya Bapak Ibu, untuk direct speech yang dipakai dalam teks tadi tidak menggunakan past, tetapi menggunakannya adalah present tense. Ya, karena itu kalimat langsung. Oke. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Language features yang perlu kita kenalkan pada saat pembelajaran teks naratif. Baik, continue Bu Bapak. Selanjutnya adalah purpose of the text. Setelah anak mengetahui ada goal-nya, ada generic structure-nya, ada language features-nya, yang tidak kalah penting adalah tujuan dari teks. Siswa kita juga harus tahu apa tujuan pembelajaran teks naratif. Oke, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi tujuan dari teks naratif itu adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita tersebut. Ini kalau fokus skill kita itu adalah reading ya, maka ke reader. Tapi kalau misalnya skill yang kita pakai adalah listening, kita memperdengarkan cerita, maka to amuse or to entertain the listener. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, baik, kita masuk ke sesi evaluasi. Baik. Answer the question based on the text have you read. Ya, jadi siswa kita diminta untuk membaca pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibaca. Dan ketika mereka ada kesulitan, inilah istimewanya media SAC, jadi mereka bisa kembali lagi ke materi dan bisa membaca kembali apa yang diinginkannya. Baik, question nomor 1 Bapak Ibu. Why was Sangkuriang angry? Why was Dayang Sumbi angry to Sangkuriang? Who wants to answer? Barangkali yang mau menjawab silakan Bapak Ibu. Aku yang untuk aku makasih. Kenapa Dayang Sumbi memarahi Sangkuriang? Oke, silakan Ibu. Barangkali ada yang mau membaca menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Oke, baik Ibu Bapak. Benar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Why to refuse to marry Sangkuriang? Why Dayang Sumbi suddenly refuse to marry Sangkuriang? Kenapa Dayang Sumbi tiba-tiba menolak untuk menikahi Sangkuriang? Iya, betul sekali. Baik, tentu saja karena dia menyadari she realized that he was her son. Iya, itu ngeklik salah nih Bapak Ibu. Ada mungkin ada yang salah gitu, karena ini anak-anak bukan Bapak Ibu guru hebat. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. According to the story, how was Sangkuriang? Berdasarkan cerita tadi, kira-kira seperti apa sih Sangkuriang, J? Oke, baik. Sekarang kita coba. Good. The next question. Pertanyaan selanjutnya. Ini mencari makna kata, Ibu Bapak. Make a dot that cover the entire text. Pada paragraf 3, line 5. What is the synonym of the underlined word? Ya, disuruh mencari persamaan nih Bapak Ibu. Kata entire maknanya yang mana nih? All, hidden, picture. Ada yang mau jawab? Silahkan. Saya invite Bapak Ibu, barangkali ada yang mau jawab. Halo? Oke. Baik, kita coba bersama. Oh, oke, good. Nah, the last question, what can we learn from the story? Nah, ini menanyakan tentang pesan moral. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Harapannya pembelajaran teks naratif itu tidak hanya menjadi satu pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur, tapi juga ada pesan moral
yang bisa dipetik atau bisa diambil oleh para siswa kita. Oke, jadi orang kita harus gimana? We have to tell the truth. Oke, kita harus mampu menyampaikan kebenaran. Ibunya ya disampaikan ibunya, masa nggak bisa menyampaikan ke anaknya bahwa dia adalah ibunya. Oke, which please your score is 80. Oke, Bapak Ibu, itu tadi bagian akhir dari evaluasi. Ya, demikian tadi presentasi saya mengenai pembelajaran teks naratif. Baik Bapak Ibu, itu developer kami. Saya Siti Hidayati, mengajar di SMP Negeri 1 Bogatija, Purbalingga, Jawa Tengah. Ya. Ada hobi dan ada motor. Seperti itu. Saya kira cukup untuk paparan saya pada hari ini. Waktu saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang mau bertanya atau mungkin sharing, bagi informasi atau menambahkan informasi yang masih kurang, karena saya yakin di sini Bapak Ibu guru bertempatnya. Oke, silakan Pak Taufik Asyari, waktu saya kembalikan. Halo. Pak Taufik. Halo Bu Hartini. Halo. Iya, halo. Ye. Sudah dengar suara saya, Bu? Ye. Silakan waktu kami kembalikan ke Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Halo. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi presentasi saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini Ibu Dwi dari Purworejo. Ibu kebetulan satu Jawa Tengah ya Bu ya, agak dekat ya ini kalau dari Purworejo ke Purbalingga. Ibu sinten Ibu? Dwi Suprati ya. Ya Ibu Dwi ya. Saya mengajar di SMP Bu, level SMP ya. Karena saya sudah manula, kadang-kala saya itu kesulitan dalam kepada anak-anak itu untuk kalau mengajarkan naratif itu anak-anak bisa paham, cepat mengerti isinya. Dan bagaimana kalau caranya itu kan masih ilmu yang kalau saya kan belajarnya mungkin masih kuliah sudah diberi pelajaran. Kalau saya dulu kuliahnya kan zaman dulu lulus tahun 96 itu, jadi belum ada yang namanya itu recount naratif. Bagaimana itu kalau mengajar di sekolah itu jadi anaknya agak lemot. Itu saja Bu, terima kasih bisa berbagi pengalaman dalam mengajar. Terima kasih untuk penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartini. Halo, iya. Nggih, itu dibantu, Mbok. Masih ada penanya. Nun sewu tadi kayaknya suaranya ramai sekali, nggih. Mohon kembali di itu akomodir pertanyaannya, Pak. Saya kurang jelas di sini. Iya. Sebentar Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Lestari. Nggih.
Maaf Ibu, mau bertanya apakah pada naratif teks selalu memakai past tense? Ini Ibu dijawab Oke. Ya, dari Bu Sri Lestari. yang tadi yang tanya langsung dengan Saya Bu tadi dulu. Oke. Begini, pertanyaan Iya. Ibu tadi. Ya, intinya bagaimana pengajaran ke anak pinggiran. Kan saya mengajar di pinggiran, Bu. Banyak yang punya pengalaman supaya anak itu dapat mengerti isi dari teks itu. Kami kadang-kala agak kesulitan. Apalagi kan saya sudah ilmu apa itu metodenya itu mungkin karena saya jadi bisa berbagi karena sama-sama pengalaman aja. Jangan wong ya biaya zaman saya iki rasa Bu Hartini, Nggih, Bu, ini saya Oke. mute. nggih di mute dulu nggih. Saya coba menjawab ya. Pertanyaan dari Bu Sri Lestari, apakah pada naratif teks itu selalu menggunakan past tense? Injih Ibu, karena naratif teks itu kan teks yang menceritakan kejadian yang sudah lampau berupa dongeng, legenda, mitos, fabel dan lain sebagainya. Jadi tensisnya ya menggunakannya adalah bentuk lampau juga past tense, kecuali tadi untuk yang direct speech, ya, untuk yang kalimat langsung. Kenapa kok ada kalimat langsung gitu di dalam teks? Karena biar ceritanya nampak hidup gitu. Jadi kalau didramakan pun akan terlihat bagus karena ada percakapan langsungnya. Oke, kalau untuk yang direct speech-nya tadi menggunakannya adalah present tense. Jadi kalau pertanyaannya apakah pada naratif teks selalu menggunakan past, konsepnya past. Jadi kalau misalnya ada yang menyatakan sedang berlangsung di waktu lampau ya maka gunakannya juga past, continuous kan seperti itu. Bu Sri Lestari, itu jawaban dari kami. Kalau kiranya masih ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan Dargungun, boleh kita sharing. Lalu pertanyaan yang kedua, Ibu, saya mencoba menjawab ini dari Bu Dwi, ya. Bagaimana sih mengajar anak di pinggiran? Nggih. Bagaimana mengajar anak di pinggiran? Mengajar teks naratif gitu nggih, untuk anak-anak yang di pinggiran. Sebetulnya sama sih Ibu, mengajar anak di pinggir dan di kota kalau mereka belum mendapatkan, Jadi kalau kita mau mengajarkan naratif teks ke anak, kita ambil dari skup yang paling sederhana dulu. Misalnya anak pinggiran, Ibu, kan pasti di desa tersebut punya cerita, punya legenda, asal muasal. Misalnya kok Kedung Jati, kenapa suatu desa dinamakan Kedung Jati? Nanti mereka akan mencari tahu asal muasalnya. Oh, itu kedung atau sungai gitu ya, yang curam ada jatinya. Nah, Kedung Jati. Saya yakin nanti dengan anak dibawa ke seperti itu mungkin akan lebih mereka menjadi apa ya? Terbuka pikirannya. Oh, jadi kita jalan belajar ke masa lalu ini toh, belajar tentang legenda, fabel dan lainnya seperti itu. Oke, tentunya kita mungkin sama penyampaiannya kita perkenalkan hal-hal yang menarik dulu dari teks tersebut. Aktif purpose lebih dahulu biar anak suka dulu tentang teks naratif. Ya, intinya menghibur. Nanti kalau sudah baru bergeser sedikit demi sedikit, kita perkenalkan tensisnya dengan melihat konteksnya. Di situ misalnya ada kalimat she atau he went to the forest. Oh, dia pergi ke hutan. Kok perginya di situ went ya, Bu? Nah, dari situ kita mulai melingkari kata kerjanya. Di situ kita mulai mengajarkan tenses itu. Oke. Terus kan untuk misalnya ada time sequence-nya. Oh, di sini ada when, then, dan seterusnya. Kira-kira step by step seperti itu. Iya. Misalnya bisa juga dengan cara
vocabnya diperkenalkan, dieksplor. Nah, ya misalnya tadi kita mau membahas tangkuban perahu, Bu. Jadi kita ada kata boat, ada kata hill, ada kata apa. Itu kita perkenalkan dulu untuk leading, untuk membawa anak ke materi. Gitu ya, Ibu. Buat ini yang ini Bu, bagaimana Ibu? Ya sudah. Terima kasih, udah puas. Terus nanti saya minta itu SAC-nya dikirim bisa ya Bu? Nanti saya beri nomor, saya menghubungi Ibu. nanti Mbak, ya udah. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa melalui presentasi ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu pengalaman yang baru buat kita semua sebagai tenaga pendidik untuk memacu anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar meskipun dalam masa pandemik ini dengan adanya SAK bisa membuat anak lebih antusias lagi untuk belajar. Demikian Bapak Ibu guru hebat, kami dari kelompok 2 Dewi Sartika mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah bisa bergabung dan join di video konferensi pada pagi ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jikalau ada kekurangan, kesalahan, ada kendala-kendala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Artini.